Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita hari ini masih diberi kesehatan untuk tetap beraktivitas dan melakukan hal-hal yang positif. Tak lupa juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas kegigihan beliau kita bisa dari alam kegelapan menuju alam yang sangat terang bendera seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah alias dengan nomor pokok mahasiswa 2118124. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Aspek Manajemen. Pengertian manajemen. Kata manajemen yang berasal dari bahasa Prancis manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Beberapa pengertian manajemen menurut beberapa ahli antara lain Dr. Randus Oiliang Lee, James of Stoner, R. Terry, Lawrence A. Apley, Horace Coase, dan Creel A. Donald. Terdapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai dengan orang-orang yang menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan fungsi perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, dan penyusunan personalia atau kepegawaian atau bisa disebut juga staffing, dan juga pengarahan dan kepemimpinan atau disebut dengan leading, serta dengan pengawasan atau controlling. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam manajemen. Aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah, dan aturan atau kaidah itu sendiri bisa tergambar dengan jelas melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan atau disebut juga planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Lanjutan, 4 macam pendekatan utama dalam pembuatan suatu perencanaan. Yang pertama, pendekatan atas bawah atau top down. Perencanaan dilakukan oleh pemimpin organisasi. Unit organisasi di bawahnya hanya melaksanakan hal-hal yang telah direncanakan. Yang kedua, ada pendekatan bawah atas atau bottom up. Perencanaan dengan pendekatan cara pemimpin membagikan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi, termasuk mengenai misi, tujuan, sasaran, dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian ada pendekatan campuran dalam kenyataan. Relatif sulit menemukan proses perencanaan yang murni di atas bawah atau bawah atas. Yang sering ditemukan adalah kombinasi di antara keduanya, walaupun dengan proporsi yang relatif. Kemudian ada pendekatan kelompok perencanaan oleh sekelompok tenaga ahli dalam perusahaan. Karena itu, di dalam perusahaan dibentuk semacam biro atau bagian khusus seperti biro perencanaan proses untuk menghasilkan suatu rencana atau rencana-rencana dapat dilihat dari beberapa sisi penting, antara dari sisi jangka waktu, manfaatkan rencana, serta dari sisi tingkat manajemen. Kemudian ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang para pemegang unit. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Kemudian ada penggerakan atau actuating. Aspek penggerakan yang juga merupakan bagian dari manajemen diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek maupun manajemen implementasi bisnis kelak dapat berjalan dengan baik sehingga dapat dinyatakan layak. Syarat-syarat untuk penggerakan ini dipandang akan terpenuhi, maka dapat direkomendasikan bahwa dari sisi penggerakan dapat dinyatakan layak. Fungsi penggerakan kepemimpinan untuk menggerakkan karyawan. Selanjutnya ada pengendalian atau controlling. Pengendalian sebagai salah satu faktor manajemen dianalisis juga untuk mendapatkan jawaban apakah dari sisi rencana manajemen, pembangunan maupun implementasian bisnis yang dinyatakan layak atau sebaliknya.
Fungsi pokok pengendalian tersebut adalah yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, perbaikan berbagai penyimpangan yang terjadi, mendinamisasikan organisasi, serta mempertebal rasa tanggung jawab. Realitis dari sisi organisasi, sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitis organisasi. Fleksibel, dewasa ini hampir semua organisasi berada pada lingkungan yang tidak stabil, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi perlu dilakukan. Yang ideal adalah bahwa sistem pengendalian dapat menghasilkan presentasi kerja yang tinggi di dalam kalangan anggota organisasi dengan membangkitkan perasaan bahwa mereka memiliki otonomi, tanggung jawab, serta kesempatan untuk mencapai kemajuan. Implikasi pada studi kelayakan bisnis. Hasil studi aspek manajemen tentang memberikan informasi dalam dua hal pokoknya, yaitu manajemen dalam pembangunan proyek bisnis dan manajemen dalam implementasi bisnis rutin. Dalam hal yang pertama, perencanaan. Studi kelayakan bisnis dapat menilai perencanaan dari sisi pendekatan yang digunakan dari sisi jangka waktu dan sisi tingkat manajemen. Yang kedua, perorganisasian. Hendaknya studi kelayakan bisnis dapat mengkaji apakah langkah-langkah perorganisasian dalam dua kegiatan pokok di atas dapat direncanakan dan diperkirakan akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, penggerakan. Hendaknya studi kelayakan bisnis dapat mengkaji fungsi manajemen yang lain, yaitu penggerakan apakah layak atau tidak layak. Yang keempat, ada pengendalian. Studi kelayakan bisnis hendaknya mampu mengkaji aspek pengendalian untuk kedua kegiatan pokok ini, sehingga dapat diambil keputusan layak atau tidak layaknya aspek ini. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita menarik kesimpulan bahwa manajemen memiliki arti bekerja dengan orang-orang yang menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, perorganisasian organizing, dan penyusunan personalia atau kepegawaian staffing, serta pengarah dan pengimpilan leading, dan pengawasan atau yang disebut juga controlling. Dalam aspek manajemen terdapat 4 aspek, yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, serta pengendalian. Implikasi aspek manajemen pada studi kelayakan bisnis yaitu apakah mulai dari aspek manajemen tentang perencanaan hingga pengendalian semua sudah layak atau tidaknya dalam pembuatan suatu proyek, sehingga hal-hal seperti kendala yang akan terjadi di kemudian hari selama perjalanan proyek tersebut tidak akan menghambat kelangsungan proyek-proyek bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi, serta baik organisasi resmi informal. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam setiap presentasi saya, dan semoga presentasi saya tadi bisa menambah wawasan kita semua dan mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.